tulisan ini, jangan lupa saya maling kayak gini, nah, misalnya seperti ini ya, ada satu ini. Ini setelah kita patroli cyber menemukan ini, ya kita crop, kemudian ada pendapat ahli. Ada lagi contoh, ini jabatan 2 periode berhasil menguras anggaran dan gitu. Ini sama, kita kirim pendapat ahli ada, dan peringatan juga ada. Jadi yang pertama berkaitan dengan virtual police, bahwa sesuai dengan program prioritas Bapak Kapolri yang berjumlah 16, itu ada di nomor 5 ya, yaitu pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtimas. Di dalamnya itu ada namanya kegiatan virtual police. Sebenarnya apa sih virtual police itu yang selama ini disampaikan, dan tentunya akan masyarakat kepengen mengetahui seperti apa itu ya. Jadi ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian ya. Jadi ini memberikan suatu edukasi kepada masyarakat ya. Seandainya masyarakat itu memberikan suatu opini yang sifatnya itu adalah pelanggaran pidana ya di situ ya. Jadi dari pihak kepolisian memberikan edukasi dulu, artinya memberitahukan kalau misalnya Mas, Mbak, Bapak, Ibu, apa yang ditulis itu adalah melanggar pidana ya, jangan ditulis kembali, tolong dihapus ya, misalnya seperti itu. Jadi karena kita mengetahui bahwa dunia maya ini bisa dimanfaatkan ya untuk berbagai kegiatan yang ilegal yang melanggar hukum ya, tentunya kepolisian ingin memberikan sesuatu pada masyarakat ini untuk mengingatkan saja gitu ya. Jadi nanti ya sesuai dengan apa yang menjadi prioritas Bapak Kapolri. Contohnya misalnya di suatu akun ya, itu ada cuitan ataupun ada tulisan ya, tulisan maupun gambar gitu ya. Yang gambar itu ada tulisannya dan berbagai macam model gitu ya. Nanti dia itu buat tulisan ya, buat tulisan. Kemudian kira-kira ini ada petugas patroli cyber ya, ada petugas patroli cyber, itu dia mengakses, melihat, patroli melihat, dan dia menemukan. Setelah menemukan apa yang dilakukan, nah kemudian dia langsung akan mengambil itu tulisannya seperti apa sih ini tulisannya. Oh ternyata tulisannya itu adalah ada pelanggaran pidana. Kemudian pelanggaran pidana dari mana bisa tahu? Ya tentunya dari anggota yang melakukan cyber teror tadi membuat laporan informasi kepada atasannya ya, bisa jadi ke kanitnya bisa. Dan kemudian setelah ada laporan informasi, kemudian juga ada screenshotnya, kemudian kita juga minta pendapat ahli ya, ada ahli pidana, nanti kita mintakan pendapatnya, ahli bahasa itu ya, dan juga ahli ITE itu. Bisa dia nanti dari ahli itu sudah nyatakan bahwa oh ini bisa menjadi suatu pelanggaran pidana, apa bisa penghinaan misalnya seperti itu ya, atau fitnah gitu. Jadi ini setelah dari ahli pidana menyampaikan kalau ada pelanggaran, kemudian diajukan ke direktur, ke direktur cyber gitu. Nanti dari direktur cyber atau pejabat yang ditunjuk di cyber itu setelah dia memberikan pengesahan, kemudian baru diapakan, baru kita memberikan langsung ke Japri ya, atau ke akun itu langsung kita kirim itu. Jadi resmi kita ngirimnya, jadi tahu bahwa itu adalah ada dari polisi yang kita kirimkan. Nah, jadi sekali kita kirimkan ya, dengan harapan bahwa nanti bisa dihapus biar nanti yang dituju, orang yang dituju itu tidak merasa terhina dan sebagainya ya. Jadi ini edukasi yang kita berikan kepada masyarakat ya, kepada masyarakat kita lewat patroli cyber tadi kita berikan kepada masyarakat tersebut ya, untuk sekali kita kasih edukasi, jangan, tolong dihapus lagi tulisan itu Pak, kalau ngayal gimana Pak, kita kirim lagi gitu ya, kita kirim lagi itu pemberitahuan itu ya. Tapi kalau memang tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan itu ya, nanti kalau misalnya nanti
yang dituju atau orang itu yang merasa dirugikan laporan, ya nanti akan kita lakukan mediasi juga itu di sana. Jadi kalau memang tidak bisa, ya kita proses gitu ya. Semuanya pendalaman semua. Itu makanya di tugas pokok Polri sana ada kita melakukan pelindungan, pengayoman ya, kemudian pelayanan dan gakum terakhir ya. Penegakan hukum itu di kalimat terakhir gitu. Makanya gakum itu diketerbelakangkan dulu. Jadi upaya-upayanya kita lakukan di sana. Contohnya seperti ini, kemarin sudah ada 3 yang sudah kita buat, yang sudah kita kirim. Ini contoh pertama adalah berkaitan dengan contohnya apa nih? Tulisan ini, jangan lupa saya maling kayak gini. Nah, misalnya seperti ini ya, ada satu ini. Ini setelah kita Patroli Cyber menemukan ini, ya kita crop, kemudian ada pendapat ahli ada. Pendapat ahli ada ahli bahasa, kita sampaikan melanggar pasal ini, gitu misalnya seperti itu, ya. Dan juga ada itu nanti peringatan nih, udah kita tuliskan di sini peringatannya. Ya peringatan contoh seperti ini. Virtual Police Alert peringatan 1. Konten Twitter Anda yang diunggah pada tanggal 21 Februari 2021 pukul 15.15 WIB berpotensi pidana ujaran kebencian. Nah, kita tulis ini. Nah, itu. Guna menghindari proses hukum lebih lanjut, dihimbau untuk segera melakukan koreksi pada konten media sosial setelah pesan ini Anda terima. Nah, ini ya. Salam presisi. Ada di sini. Itu resmi nih. Ya, itu resmi nih yang kita kirim gitu. Seperti contoh. Contohnya seperti ini. Nah, jadi biar masyarakat juga paham kira-kira yang saya tulis itu kira-kira melanggar pidana atau tidak sih, nah, gitu. Contoh 1 ini. Kemudian juga ada lagi contoh ini. Jabatan 2 periode berhasil menguras anggaran dan gitu. Ini sama. Kita kirim pendapat ahli ada dan peringatan juga ada ya. Ini contoh di ACC-nya tadi, contoh. Dia ada para dari kasubdit itu pada para wadir sampai ke direktur ACC semua. Ini ya, semua. Jadi nanti langsung kita berikan kepada mereka yang mempunyai akun ini ya, kita kirim itu. Ini contoh-contoh yang sudah kita lakukan. Ada lagi, ada 3 untuk kemarin yang sudah kita buat, kita kirim, kita Patroli Cyber itu ada. Jadi ya, ini contoh-contoh seperti ini. Dan ini kita berharap bahwa dengan kegiatan Virtual Police ini ya minimal bisa mengurangi kegiatan hoax atau post truth yang ada di media maya, dunia maya. Ini juga ada banyak contohnya. Ada 3 tadi, 3 ini. Ada padang tikus, jangan lupa maling sama ini. Ini kita kirim juga ya. Nah, banyak ya. Ini contohnya cuma beberapa aja, kayak contoh, jangan semuanya. Itu panjang itu semuanya. Itu contoh Virtual Police itu. Ini dengan harapan bahwa nanti masyarakat bisa terkoreksi. Misalnya nanti yang masyarakat itu yang membuat suatu gambar tulisan ya, gambar bentuk tulisan yang kira-kira itu membuat orang lain itu tidak berkenan ya. Nanti kita memberikan himbauan pada masyarakat itu di situ. Jadi ini yang tujuan Virtual Police yang kita lakukan. Yang selama ini kalau ada saling lapor, kita untuk menghindari itu, dan kita tetap menyampaikan dulu ke masyarakat.